Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Pak Duku Kajar 1 Kendari. Ingkang kula hormati Ketua PAC Gerindra Segunung Kidul. Ingkang kula hormati Takmir Masjid Kali Saiful Iksan ya Pak. Tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW, serta pengurus struktur Partai Gerindra. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir di tempat saya, di tempat sini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Duku Kajar 1, Takmir Masjid, tokoh masyarakat dan Ketua PAC khusus itu Gerindra. Ini sengaja tak jadikan satu karena momen penyerapan aspirasi resesnya tinggal satu ini Bu. Saya Bu, sekalian dari PAC karena yang jelas untuk PAC karena saya sebagai anggota DPR Provinsi baru, terus terang memang caleg dadakan dalam waktu itu, belum ikut struktur kepengurusan Gerindra seperti teman-teman Mas Sinyo, Mas Herman dan kawan-kawan. Jadi memang saya minta bantuan Mas Sinyo dan Mas Hani untuk yang jelas perintah dari DPD untuk bisa kenal dan silaturahmi ya Bapak-bapak ya, dan bahkan untuk kepengurusan PAC Gerindra yang jelas tujuannya saya diperintahkan dari DPD untuk bisa silaturahmi dan saling mengenal, intinya itu. Untuk tokoh masyarakat dan takmir masjid khususipun daerah Kajar 1 dan Karangtengah, teman-teman dari Karangtengah, Mas Gigi itu besok nyalon lagi Mas Gigi, siap boten? Ya. Insya Allah amin. Jadi Bu Duku dan Pak RT Pak RW terus terang di sini kan Karangtengah dan khususipun Kajar nggih, alhamdulillah kula ngaturaken matur suwun nggih Pak Bu, anggenipun dukunganipun, doa resipun, alhamdulillah Kajar khususipun umumipun Karangtengah pun gadah DPR nih Bu Bundari. Nggih, mungkin tinggal nagih napa niku? Nagih utange napa nagih napa Bu? Nggih. Amplop nggih. Program nggih. Amplop napa program? Yang jelas nanti kulo jadi punya kewajiban gitu, karena kulo jadi wakil jenengan sedanten, jadi kulo punya kewajiban apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Yang jelas minta apa ya jenenge, minta bantuannya mungkin ya, apa minta program-programnya dari DPR. Yang jelas untuk DPR, karena saya bukan politisi ya Bu, mungkin Bu Dari pun tahu. Kulo niku senes politisi, wong niku rencang-rencang niku sing padha musuh-musuh kon jago niku. Karena saya sudah diamanatkan warga masyarakat dan pengurus PAC mungkin yo tanda tanya iki kepiye kok dewan kok ora ning pergerakan, harusnya kan kita bisa menghidupi, jadi menggerakkan atau menghidupkan pengurus-pengurus PAC biar kedepannya itu Gerindra semakin maju dan semakin berkembang. Betul nggih Pak? Mas, harapannya seperti itu. Satu-satu nggih, gue bingung nih. Dari Kajar sama Karangtengah dulu nggih, Kajar Karangtengah dulu. Yang jelas gini Bu Duku dan Bapak-bapak, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat. Saya itu ada tugas dari kedewanan terkait penyerapan aspirasi. Dadosipun anggenipun kepanggihan iki kula iki ken nampung Bu, nampung rumen nggih Bu.
nampung apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak mungkin dari Kajar 1 dan Karangtengah dan pengurus masjid Ali ya Pak Terus ya. Nah itu nopo yang menjadikan aspirasinya terkait anggaran-anggaran yang ada di Dewan Provinsi. Nah mungkin saya disampaikan, nanti saya catat dan saya tampung, dan kalau memang usulan-usulan itu nanti ada di dalam menu saya, kamu saya kan nanti bisa saya ajukan. Yang jelas mungkin dari satu dusun atau satu itu Karangtengah juga ada usulan, nanti terus terang ya tidak semuanya bisa terrealisasi ya Pak. Yang jelas mungkin dibagi-bagi karena anggaran DPR provinsi itu kan 5 sampai 6 miliar kan bukan untuk satu perdusunan ataupun satu kelurahan, karena itu untuk satu kabupaten. Dalam arti karena saya punya dukungan di banyak penjuru dari seluruh kabupaten, mungkin 18 kecamatan itu ada mungkin 1 RT, 2 RT, yang jelas nanti saya plot-plot, saya bagi-bagi, dan dengan adanya pertemuan reses ini kan khususipun Kajar 1 dan takmir masjid, khususipun masjid Kali dan teman-teman yang dari Karangtengah nanti bisa menyampaikan usulan-usulan nanti satu persatu, nanti bisa saya catat nama dan alamat. Nanti setelah itu saya konsultasikan dan saya rembuk dengan tim-tim, khususipun tim selama ini yang telah membantu saya untuk pencatatan yang sebelumnya. Dan yang selanjutnya berganti ke pengurus PAC. Pengurus PAC Gunung Kidul, harusnya PAC Gerindra itu harusnya sekarang harus lebih luar biasa ya, harusnya, karena momen yang sangat penting dan saya yang sangat ditunggu-tunggu kan sekarang Gerindra itu punya presiden, Pak Prabowo, presiden kita dari Partai Gerindra. Berarti setidak-tidaknya kita harus memanfaatkan sebaik mungkin dengan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Gerindra itu bisa menjalankan apa yang menjadi program-program Pak Prabowo. Kita harus bisa membantu mensukseskan apa yang menjadi program-program Pak Prabowo. Makanya sekarang harapan dari DPD kemarin ada pertemuan kerja itu kan agak ditingkatkan kepengurusannya. Cuma kan kita belum tahu mekanismenya gimana supaya PAC ketua PAC bisa bergerak dan bisa jalan untuk bisa membentuk kepengurusan di ranting-ranting dan anak ranting. Mungkin nanti di season setelah ini masihnya minta waktu untuk bareng-bareng musyawarah nih, dari bareng-bareng musyawarah. Jadi kepiye iki umum Gerindra ini lagi maju, lagi sukses, kemudian presiden Pak Prabowo ini yuk PAC ini yuk dihidupkan atau digerakkan biar semakin kuat, meluas ke jaringan lapisan bawah dari desa dan dusun. Nah itu kan selama ini belum bisa bergerak kok. Kemarin aja saya juga bingung. Pas waktu awal saya nyalon di Gerindra itu saya bingung, ini kepengurusan PAC gimana, saya bingung mau nyari strukturnya, ternyata belum bisa bergerak. Apa karena memang sistemnya kepengurusannya belum berjalan apa gimana, yang jelas nanti bisa bareng-bareng dibantu musyawarah untuk cari jalan keluarnya nih Mas Inyo. Insya Allah setelah rapat pertemuan penyerapan aspirasi. Dan untuk selanjutnya bisa untuk supaya tidak terlalu malam, ini udah mulai jam 4:30, nanti keburu maghrib, nanti bisa ada sesi tanya jawab dari saya. Mungkin pertama dari tokoh masyarakat dan Kajar 1, dan nanti ada dari Karangtengah. Setelah itu nanti dari ketua PAC dan pengurus PAC bisa tanya jawab, nanti saya bisa tampung.
dan nanti terkait program ataupun bantuan nanti bisa saya musyawarahkan dengan tim. Masalahnya bantuan itu ada anggarannya. Untuk semua dewan itu dikasih anggaran. Kalau untuk dewan daerah mungkin 1,5, untuk dewan provinsi hampir 5 sampai 6 miliar. Tapi anggaran itu kan ada menu-menunya. Dalam arti menunya mungkin untuk coblok, untuk drainase atau untuk aspal, yang jelas ada anggarannya. Terus nanti ada survei dari pendamping program. Nah, yang jelas saya tetap akan berjuang apa yang menjadi harapan bapak-bapak, karena saya sudah diamanahkan bapak-bapak sebagai wakil bapak-bapak. Yang jelas program-program yang ada itu mau tak ambil semua untuk pembangunan masyarakat Gunung Kidul dan sekitarnya. Mungkin dari saya tidak terlalu banyak. Nanti ada sesi tanya jawab, nanti bisa dilanjutkan dengan dari tim Pak Santoso yang mau mungkin memaparkan rencana dan pergerakan untuk khususnya tim Dewan Provinsi di Kiswanto. Nanti Pak Santoso bisa membantu untuk menjelaskan dan memaparkan. Apalagi sekarang saya diamanahkan sama Ibu Titi Soeharto terkait kelompok bantuan kelompok tani, kelompok ternak, dan kelompok nelayan. Dan saya fokus di kelompok tani rumin. Masalah ini uya segera mungkin untuk kelompok tani itu, karena kita peluang besar. Bu Titi juga DPR RI dari Gerindra, dan Bu Titi juga Ketua Komisi 4 khususipun di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Makanya kalau kita nggak dimanfaatkan sebaik mungkin, eman-eman sayang. Bantuan-bantuan itu banyak. Traktor itu mungkin yang tersedia yang ditawarkan saya yang R4 itu sekitar 600 unit, kalau yang R2 sekitar hampir 1.500, dan nanti banyak ada pipanisasi, pompanisasi. Yang jelas ini